Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Rifaatul Maulidah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Fisika. Juga teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai perkembangan ilmu mekanika. Baik, sebelum memulai pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, yaitu Rina Rahmawati dengan NPM 2021530008. Di sini saya sebagai moderator. Yang kedua ada Yosef Sunandar dengan NPM 2021530039. Yang terakhir ada Muhammad Nujia Widodo dengan NPM 2021530088. Adapun submateri yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada dasar pembagian perkembangan mekanika, yang kedua ada ciri khas perkembangan mekanika klasik, yang ketiga dasar Aristoteles membedakan jenis gerak, yang keempat penemuan Newton tentang hukum gravitasi, yang kelima penemuan hukum kelembaban Galileo, yang keenam hubungan mekanika klasik dan mekanika modern, yang ketujuh ada Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang persamaan Schrödinger, yang kedelapan atau yang terakhir dasar Paul Dirac menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Yang pertama, ada dasar pembagian perkembangan mekanika. Dasar pembagian periode perkembangan mekanika adalah revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah menurut Kuhn terjadi melalui beberapa lompatan radikal dan revolusioner. Model yang dikembangkan oleh Kuhn pada paradigma 1 berlangsung sains normal, yaitu situasi ketika sebuah paradigma menjadi sangat dominan atau dianggap benar sehingga digunakan sebagai indikator utama dan umum, seakan-akan tidak perlu mempertanyakan ulang prinsip-prinsip utamanya. Pada periode ini terjadi akumulasi dari ilmu pengetahuan untuk mengembangkan paradigma tersebut. Sampai lama-kelamaan, paradigma lama ini mengalami kelumpuhan analitik atau tidak mampu memberi jawaban dan penjelasan terhadap banyaknya persoalan yang muncul. Ilmuwan tidak bisa mengelak dari pertentangan yang ada karena terjadinya penyimpangan. Fase ini dikenal dengan fase anomali-anomali. Adanya anomali ini merupakan prasyarat bagi penemuan baru yang akhirnya dapat menyebabkan perubahan paradigma. Pada fase ini, paradigma yang sedang berkembang mulai diragukan kebenarannya. Krisis ini akan mengantarkan jalan menuju fase revolusi. Pada fase revolusi ini, nantinya akan muncul paradigma baru yang menggantikan paradigma lama dan memberikan jawaban atas persoalan yang muncul dari paradigma sebelumnya. Yang kedua, ciri khas perkembangan mekanika klasik. Mekanika klasik adalah bagian dari ilmu fisika mengenai gaya yang bekerja pada benda. Sebagian besar konsep dasar di dalam mekanika klasik memanfaatkan hukum gerak Newton yang dirumuskan oleh Isaac Newton, sehingga sering pula dinamakan sebagai mekanika Newton.
Mekanika klasik dibagi menjadi beberapa subbagian lagi, yaitu statistika, mempelajari benda diam, kemudian kinematika, mempelajari benda bergerak, dan dinamika, mempelajari benda yang berpengaruh gaya. Ciri khas perkembangan mekanika klasik pada periode pertama adalah ilmu mekanika yang berkaitan dengan fluid. Aristoteles mengajarkan bahwa zat-zat yang menyusun bumi berbeda dari zat yang menyusun langit. Dia juga mengajarkan bahwa dinamika atau cabang fisika yang berhubungan dengan gerak terutama ditentukan oleh sifat substansi yang bergerak. Pada periode 2 memiliki ciri khas tentang perkembangan ilmu yang berkaitan dengan gerak dan gaya. Aristoteles mengajarkan benda yang lebih berat jatuh lebih cepat ketimbang benda yang lebih ringan. Tetapi Galileo memutuskan mencoba dulu benar atau tidaknya, dan lewat serentetan eksperimen dia berkesimpulan bahwa Aristoteles keliru. Yang benar adalah baik benda berat maupun ringan jatuh pada kecepatan yang sama kecuali sampai batas mereka berkurang kecepatannya akibat pergeseran udara. Pada periode 3 memiliki ciri khas yaitu berkembangnya ilmu matematika fisika. Pengetahuan modern dan teknologi akan jauh tertinggal di belakang tanpa adanya formula Euler, rumus-rumusnya, dan metodenya. Yang ketiga ada dasar Aristoteles membedakan jenis gerak. Aristoteles membagi gerak menjadi 2 kelompok besar, yaitu gerak alami dan gerak paksa. Yang mendasari Aristoteles membedakan 2 jenis gerak, yaitu gerak alami dan gerak paksa adalah pengamatannya terhadap benda-benda yang ada di alam. Gerak alami berkaitan dengan sifat bawaan dari berbagai benda yang merupakan sifat intrinsik khusus dari benda itu sendiri. Aristoteles menyifati berbagai benda menurut kedekatan sifat-sifatnya terhadap elemen dasar benda itu. Misalnya, jika benda bergerak sentripetal dan gerak jatuh bebas merupakan gerak alamiah dari sifat air dan tanah atau bumi. Sedangkan benda yang bergerak sentrifugal dan loncatan ke atas merupakan sifat alamiah dari api dan udara, dan bergerak sirkuler atau melingkar adalah gerak alamiah dari sifat eter. Gerak paksa adalah gerak yang disebabkan adanya pengaruh luar terhadap benda dan arahnya dapat ke sembarang arah seperti dorongan dan tarikan yang berasal bukan dari benda itu sendiri. Benda hanya akan bergerak apabila benda tersebut diberi gaya. Gerak benda akan berhenti apabila gaya dihilangkan. Artinya, gerak paksa itu akan terjadi apabila benda tersebut diberikan gaya terus-menerus, seperti terlihat pada gambar di samping. Empat. Penemuan Newton tentang hukum gravitasi. Banyak cerita menyebutkan bahwa Newton menemukan hukum gravitasi terinspirasi dari buah apel yang jatuh. Namun cerita tersebut kemungkinan cerita fiktif yang dikarang oleh Voltaire. Newton sendiri mengakui bahwa dia harus berpikir terus-menerus untuk menemukan hukum gravitasi. Kita mengenal Newton sebagai sosok yang jenius, tetapi di masa mudanya, para teman-temannya mengenalnya sebagai sosok yang gigih luar biasa. Newton menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk berpikir dan berpikir. Tidak ada seorang pun yang berpikir sekeras Newton di zamannya. Untuk menemukan hukumnya yang terkenal itu,
Newton kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun, memenuhi seluruh catatannya dengan coretan tangan, dan mengukur gerakan pendulum dengan teliti. Teori gravitasi tidaklah lahir begitu saja dalam momen singkat tersebut. Seorang Newton pun membutuhkan waktu sekitar 20 tahun sebelum berani merumuskan hukumnya dalam buku Principia yang diterbitkan pada tahun 1687. 5. Penemuan hukum kelembaman oleh Galileo. Galileo memberikan sumbangan besar, yaitu penemuan mengenai hukum kelembaman atau inersia. Hal ini berawal dari pendapat Aristoteles bahwa diperlukan sebuah gaya untuk menjaga agar sebuah benda tetap bergerak sepanjang bidang horizontal. Menurutnya, keadaan alami sebuah benda adalah diam, dan dianggap perlu adanya gaya untuk menjaga agar benda tetap bergerak. Kemudian, sekitar 2000 tahun kemudian, Galileo mempertanyakan pandangan-pandangan Aristoteles ini dengan melakukan eksperimen dan menemukan kesimpulan yang sangat berbeda. Sehingga Galileo melakukan kritik terhadap teori yang dikemukakan oleh Aristoteles. Galileo merumuskan teorinya berdasarkan hasil eksperimen berpikir dan tidak melakukan eksperimen secara langsung. Beliau melakukan eksperimen hanya di dalam kepala, dan dengan percobaan pikiran itu, beliau bisa membantah pemikiran lama. Galileo mempertahankan bahwa sama alaminya bagi sebuah benda untuk bergerak horizontal dengan kecepatan tetap, seperti benda tersebut berada dalam keadaan diam. Galileo berkesimpulan bahwa jika tidak ada gaya yang diberikan kepada benda, benda itu akan terus bergerak dengan laju konstan dalam lintasan yang lurus. Berdasarkan penemuan ini, Isaac Newton membangun teori geraknya yang terkenal dan dirangkum dalam 3 hukum gerak. 6. Hubungan mekanika klasik dan mekanika modern. Mekanika klasik merupakan cerita tentang objek-objek dan gaya-gaya yang bekerja di antara objek-objek tersebut. Beberapa teori dalam mekanika kuantum identik dengan mekanika klasik dalam memodelkan gejala mikroskopik. Konsep dalam fisika kuantum adalah berhubungan dengan gejala-gejala mikroskopik. Contohnya, potensial efektif dari gerak melingkar planet digunakan untuk memodelkan potensial efektif elektron. Pemodelan fisika kuantum memerlukan suatu pendekatan yang bisa membedakan dengan pemodelan fisika klasik. Proses perkembangan ilmu fisika mengalami loncatan dari konsep mekanika klasik menjadi mekanika relativistik. Perbedaan cara pandang tersebut mendorong terbentuknya konsep yang baru, atau terbentuknya konsep turunan dari konsep mekanika klasik. Mekanika klasik sangat akurat untuk menjelaskan gejala dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini diikuti oleh relativitas khusus untuk sistem yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Diikuti oleh mekanika kuantum untuk sistem yang sangat kecil, dan teori medan kuantum untuk sistem yang memiliki kedua sifat tersebut. Namun, mekanika klasik masih sangat berguna, karena teori ini lebih sederhana dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini juga memiliki perkiraan yang valid dan luas terapannya. Mekanika klasik dapat digunakan untuk menjelaskan gerakan benda berukuran makro. Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger.
Dasar Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang adalah temuan teoritis Louis Victor Pierre Raymond de Broglie, yang mana menyatakan bahwa partikel yang berkampanye mempunyai sifat gelombang. Kemudian Erwin Schrödinger meningkatkan pengertian itu dibuat sebagai suatu teori yang terperinci dengan baik. Di dalam hasil kajiannya, ia merumuskan persamaan elegan yang mengendalikan penjalaran gelombang partikel de Broglie dalam berbagai sistem fisika. Persamaan ini pada awalnya merupakan jawaban dari dualitas partikel gelombang yang lahir dari gagasan de Broglie yang menggunakan persamaan kuantisasi cahaya Planck dan prinsip fotolistrik Einstein untuk melakukan kuantisasi pada orbit elektron. Persamaan gelombang ini kemudian dikenal dengan nama persamaan Schrödinger. Beliau menafsirkan sebagai berikut, andai kata sebagai kiasan, sebuah elektron dilepaskan dari suatu ketinggian terhitung dari permukaan datar tanah dalam suatu ruang hampa. Bila elektron mematuhi persamaan gerak Newton, maka sama halnya dengan sebuah batu yang dilepaskan. Elektron akan jatuh lurus ke permukaan tanah. Tidak demikian halnya bila elektron mematuhi persamaan Schrödinger. Di sini terdapat tak hingga banyaknya pilihan gerak yang boleh diambil elektron. Gerak jatuh lurus ke permukaan tanah hanya salah satu kemungkinan. Ia boleh bergerak mendatar ke samping, bahkan lurus ke atas permukaan menjauhi permukaan tanah. Dari semua kemungkinan gerak ini, yang lurus ke bawah menuju permukaan tanah memiliki peluang terbesar untuk terjadi. Pilihan gerak lurus ke bawah menjadi satu-satunya pilihan gerak elektron apabila massa elektron dianggap menjadi sama besar dengan massa batu. Dasar Paul Dirac menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Paul Dirac pada tahun 1927, Paul Dirac meramalkan partikel baru. Dirac meramalkan bahwa setiap partikel bermuatan, seperti elektron dan proton, memiliki pasangan. Pasangan ini memiliki semua sifat yang sama, kecuali muatannya berlawanan. Pasangan tersebut diberi nama antipartikel, sehingga proton memiliki antiproton, neutron memiliki anti-neutron, dan elektron memiliki anti-elektron atau positron. Penemuan ini berhasil ia peroleh dan menghasilkan teori parity, yang menerangkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta selalu memiliki pasangan seperti materi dan antimateri, proton dan antiproton, elektron dan positron, dan sebagainya. Penggabungan mekanika kuantum dan relativitas oleh Stephen Hawking digunakan untuk memaparkan teori kosmologi. Kosmologi Hawking secara sederhana pada pokoknya hendak menjawab persoalan tentang struktur dan arah perkembangan realistis kosmis dengan menggabungkan dua pendekatan, yakni pendekatan makrokosmos, teori gravitasi yang diawali oleh teori relativitas umum, dengan pendekatan mikrokosmos, teori mekanika kuantum yang diwakili oleh asas ketidakpastian Heisenberg. Teori relativitas umum membawa telaah pada suatu hipotesa, adanya awal jagat raya itu berupa dentuman besar atau singularitas. Sedangkan teori mekanika kuantum membawa pada hipotesa tentang peluruhan jagat raya atau kerekahan besar. Kedua hipotesa tersebut sesuai dengan hasil pengamatan tentang pemuaian jagat raya dan lubang hitam. Persoalan yang mesti dijawab adalah bagaimana dua teori yang saling bertentangan tersebut diterima kedua-duanya, mengingat keduanya didukung oleh data-data observatoral.
Teori yang dikembangkan dalam rangka memberi penjelasan tentang penggabungan teori relativitas umum dan teori mekanika kuantum dinamainya teori gravitasi kuantum. Walau diakuinya bahwa teori yang belum lengkap terbangun, teori gravitasi kuantum menjelaskan bahwa pada dua momen tersebut, dentuman besar dan lubang hitam diasumsikan timbul medan gravitasi yang sangat besar oleh adanya rapatan tak terhingga. Jadi, untuk kesimpulannya, dasar pembagian periode perkembangan mekanika adalah revolusi ilmiah, di mana ketika sebuah paradigma lama tidak mampu menjelaskan hal baru, maka akan terjadi penyimpangan atau anomali. Paradigma baru akan muncul menggantikan paradigma lama dan memberikan jawaban atas persoalan yang muncul dari paradigma sebelumnya. Mekanika klasik adalah bagian dari ilmu fisika mengenai gaya yang bekerja pada benda. Sebagian besar konsep dasar di dalam mekanika klasik memanfaatkan hukum gerak Newton. Mekanika klasik dibagi menjadi statika, mempelajari benda diam, kinematika, mempelajari benda bergerak, dan dinamika, mempelajari benda yang terpengaruh gaya. Aristoteles membagi gerak menjadi dua kelompok besar, yaitu gerak alami dan gerak paksa. Yang mendasari Aristoteles membedakan dua jenis gerak, yaitu gerak alamiah dan gerak paksa adalah pengamatannya terhadap benda-benda yang ada di alam. Teori gravitasi tidaklah lahir begitu saja dalam momen singkat. Seorang Newton harus berpikir keras dan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum berani merumuskan hukumnya dalam buku Principia yang diterbitkan pada tahun 1687. Selanjutnya, Galileo mempertanyakan pandangan-pandangan Aristoteles dengan melakukan eksperimen dan berkesimpulan bahwa jika tidak ada gaya yang diberikan kepada benda-benda itu akan terus bergerak dengan laju konstan dalam lintasan yang lurus. Mekanika klasik merupakan cerita tentang objek-objek dan gaya-gaya yang bekerja di antara objek-objek tersebut. Beberapa teori dalam mekanika kuantum identik dengan mekanika klasik dan memodelkan gejala mikroskopik. Dasar Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang adalah temuan teoritis Louis Victor, Pierre Raymond de Broglie yang mana menyatakan bahwa partikel yang berkampanye mempunyai sifat gelombang. Teori yang dikembangkan dalam rangka memberi penjelasan tentang penggabungan teori relativitas umum dan teori mekanika kuantum dinamainya teori gravitasi kuantum. Teori gravitasi kuantum menjelaskan bahwa dua momen tersebut, dentuman besar dan lubang hitam, diasumsikan timbul medan gravitasi yang sangat besar oleh adanya rapatan tak terhingga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.